Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bosan-bosannya Zuhe Channel menyapa kalian semuanya, khusus untuk anak SD kelas 6 dimanapun kalian berada. Jumpa dan bertemu kembali di channelnya Zuhe Channel yang menjelaskan secara singkat materi dari buku tematik terpadu kurikulum 13. Namun sebelum itu, kalian berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan dilancarkan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Selanjutnya meminta bimbingan kepada kedua orang tua, dan terakhir adalah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ini tujuan pembelajaran kita kali ini, bahwa dengan melakukan percobaan kalian mampu menjelaskan sifat-sifat magnet secara tepat. Yang kedua, tujuan yang ketiga, tujuan yang keempat, tujuan pembelajaran kelima, dan ini yang terakhir tujuan pembelajaran yang keenam. Baik, silakan dipersiapkan bukunya, alat tulisnya, segala sesuatunya untuk memulai mendengarkan penjelasan. Bahwa di arena pameran negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata. Salah satunya adalah cenderamata dari bahan magnet. Jadi ada magnet yang diaplikasikan dalam cenderamata tersebut. Nah, perhatikan ini. Ini adalah beberapa cenderamata. Ini ada seperti patung wayang. Ini perahu pinisi, dan ini rumah adat dari Minang. Dan seterusnya ini kebanggaan Indonesia. Ada Monas juga dibikin cenderamata, dan seterusnya. Perhatikan dengan baik, karena pada halaman berikutnya kalian dihadapkan disajikan pada beberapa pertanyaan. Ini, apakah kamu pernah melihat atau membeli cenderamata yang terbuat dari magnet? Ya, jawabannya pernah atau belum. Kalau pernah, ceritakan, saya pernah membeli cenderamata yang ada magnetnya di apa, begitu. Nah, tulis di kolom ini. Kemudian pada berikutnya, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet. Nah, magnet sudah dijelaskan pada slide sebelumnya ya. Sifat-sifat magnet kita akan pelajari hari ini, karena sebelumnya adalah jenis-jenis magnet ya. Kalian ingat kembali. Percobaan sifat-sifat magnet judulnya. Ini tujuan pembelajarannya, tujuan percobaannya untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Ini alat dan bahan. Ini langkah-langkahnya. Kalian lihat di buku tematik ya, semuanya sudah jelas dan persis sama dengan ini ya, karena ini adalah screenshot dari buku tematik biar tidak keluar dari buku tematik. Jadi tidak jauh berbeda dan tidak akan berbeda sama sekali. Nah, tulis laporannya di sini ya. Tujuannya apa, alat dan bahannya tadi sudah ada, langkah-langkahnya sudah ada, hasilnya bagaimana, kesimpulannya bagaimana ya. Itu mudah sekali. Silakan, jangan takut untuk berpendapat, lakukan percobaannya dengan mengikuti langkah-langkahnya. Nah, di sini sudah disajikan beberapa sifat magnet sebagai panduan buat kalian, benar atau tidak, bahwa sifat magnet memiliki beberapa sifat, antara lain memiliki gaya tarik, memiliki dua kutub yaitu utara dan selatan, kemudian kutub senama jika didekatkan akan tolak menolak, kutub tidak senama jika didekatkan akan saling tarik menarik, dan memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Kemudian magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Nah, itu diantaranya sifat-sifat magnet yang patut kalian ketahui untuk sebagai panduan melaksanakan percobaan tentang sifat-sifat magnet tersebut. Nah, tahukah kalian bahwa di arena pameran negara ASEAN itu dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara. Untuk menjadi anggotanya, kamu harus mengisi formulir pendaftaran seperti berikut. Ini juga sudah dijelaskan di slide berikutnya, di slide sebelumnya. Ini Edo sangat tertarik untuk melakukan koresponden. Koresponden itu ya kegiatan surat menyurat ya dengan teman-teman dari berbagai negara ASEAN. Untuk itu Edo ingin bergabung dengan klub sahabat pena siswa ASEAN. Untuk menjadi anggota, Edo harus membaca petunjuk pengisian formulir dan kemudian mengisi seperti di bawah ini. Ini petunjuknya, perhatikan agar tidak salah dalam mengisi formulirnya. Isi formulir menggunakan nama lengkap, isi formulir menggunakan huruf besar, tulis alamat dengan lengkap, tulis alamat sekolah dengan lengkap, tulis tujuan mengikuti klub, dan tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Ini petunjuk pengisiannya. Kemudian setelah mengetahui petunjuk pengisiannya, langkah berikutnya bagi kalian adalah, nah ini
contoh formulir Klub Sahabat Pena siswa-siswi negara Asia. Nama lengkap siapa ditulis di sini, tempat tanggal lahir, kebangsaan dan seterusnya. Ya, kebangsaannya misalkan Indonesia, jenis kelamin misalkan laki-laki dan seterusnya. Diisi dengan baik dan benar. Terakhir di sini sesuai dengan petunjuk, tanda tangani dan beri nama dengan jelas. Nah, ini jawab pertanyaan berdasarkan teks petunjuk dan formulir. Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu itu? Mengapa? Agar si pengisi formulir tidak salah dalam mengisi formulirnya dan seterusnya. Itu hanya sebuah contoh ya. Silakan menurut pendapat kalian apa sebabnya? Ini pertanyaan berikutnya, apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran tersebut? Cari di sana, ada informasi penting yang harus isinya tentang nama jelas, alamat dan yang jelas dan lain sebagainya. Cari, buka kembali di formulirnya ya, slide-nya dipundurkan kembali. Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Nah, ini juga sebuah pertanyaan yang harus kalian jawab. Apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Ya. Nah, ini kalian sudah tahu lah, tidak usah diberitahu ya. Mengapa kita perlu menuliskan kode pos? Mengapa? Gitu ya. Nah, itu. Kemudian terakhir, ayo kita renungkan apa yang kamu pelajari hari ini, apa yang sudah kamu pahami hari ini dengan baik, apa yang belum, dan apa rencana untuk membuat kalian lebih paham apa manfaat pelajaran hari ini untuk kehidupan sehari-hari. Ya, jangan lupa ceritakan kepada kedua orang tua kalian tentang percobaan tadi. Dan minta kepada mereka untuk memberikan komentar tentang apa yang kalian ceritakan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh untuk kalian semuanya.